Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali saya Pastor Liana bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di acara yang sama yaitu Jesus Way. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang keempat untuk melanjutkan sharing firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita akan bawa dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan, kami semua Engkau sudah berikan kesehatan, kami semua Tuhan ada di dalam kondisi yang luar biasa, itu karena anugerah-Mu yang dahsyat untuk setiap kami. Ini hari ini Bapak, kami rindu untuk kami boleh kembali belajar bersama-sama untuk sharing firman Tuhan tentang panggilan dan pilihan Allah. Berkati setiap kami, tuntun setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti, berikan hikmat pewahyuan ilahi, supaya kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk sesi yang keempat dari sharing firman Tuhan yang kita ambil di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15, yaitu tentang panggilan dan pilihan Allah. Kalau yang lalu kita sudah belajar di sesi yang pertama, yaitu tentang kasih karunia, di mana saya dan saudara hidup sampai hari ini dalam kondisi yang luar biasa, itu karena ada kasih karunia, ada anugerah yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Dan setelah itu kita masuk ke sesi yang kedua, di mana di sesi yang kedua kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita tidak akan sia-siakan kasih karunia itu, yaitu dengan cara kita bisa ambil bagian di dalamnya. Nah, minggu kemarin kita juga sudah masuk ke sesi yang ketiga, di mana sesi yang ketiga yaitu minggu yang lalu kita juga sudah sama-sama belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk di dalam panggilan itu. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Minggu yang lalu, Jumat kemarin kita juga belajar bagaimana sih karakter ilahi yang diperlukan sebagai seorang pilihan Allah untuk mengerjakan panggilan itu. Ada 7 poin ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa review sedikit yang lalu, dimulai dengan dasar iman, di mana kepada iman kita ditambahkan kebajikan, dan pada kebajikan kita tambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan kita ditambahkan penguasaan diri, dan dalam penguasaan diri ditambahkan lagi ketekunan, ditambahkan lagi kesalehan, sampai pada titik yang terakhir, poin yang terakhir adalah kasih, yaitu kasih mengasihi semua orang dengan kasih yang agape. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar lebih lagi, mungkin bisa dibuka sesi 1, sesi 2, sesi 3 di minggu-minggu yang kemarin. Saya percaya Tuhan akan berikan hikmat pewahyuan supaya kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau semua itu Bapak Ibu Saudara, kalau 7 poin ini kita bisa kerjakan dengan benar, jadi kalau mulai dari yang dasar iman, damai kebajikan, dan semua yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita bisa kerjakan dengan benar, maka pengenalan akan Allah itu akan membuat kita semakin kuat dan semakin teguh untuk melewati apapun. Jadi lewat 7 poin itu, karakter ilahi yang sudah saya sebutkan di atas itu, kita akan membuat kita akan semakin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan saat kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya kita akan tahan. Iman kita akan semakin kuat dan semakin teguh untuk kita bisa melewati semua pergumulan, semua penderitaan yang harus kita lewati. Tetapi satu hal pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah semua itu mudah? Nah, ini pertanyaannya. Apakah mengerjakan, melakukan panggilan Tuhan dengan dasar 7 karakter ilahi itu, apakah mudah kita kerjakan? Ya, memang nggak semudah yang
seperti kita bicarakan ya Bapak Ibu Saudara, mungkin nggak semudah seperti saat kita sharing dengan kata-kata. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk sesi keempat, kita akan belajar sama-sama hal-hal apa yang sering menjadi penghalang. Ya, sekali lagi, di sesi yang keempat ini kita akan belajar sama-sama hal-hal apa yang sering menjadi penghalang saya dan saudara untuk bisa mengerjakan panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, dasar ayatnya kita buka di ayat selanjutnya, yaitu tetap di perikop yang sama di 2 Petrus 1, di mana perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Nah, tetapi ayat yang untuk masuk di sesi yang keempat ini, kita akan masuk di ayat yang ke-10 dan ke-11. 2 Petrus 1, ayat yang 10 dan 11. Saya akan membacakannya. 2 Petrus 1, ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar hal-hal apa sih yang sering menjadi penghalang saya dan saudara untuk bisa mengerjakan panggilan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan berakhir dengan finishing well. Kalau saya sudah pernah ceritakan di sesi yang lalu, di sesi yang ketiga kalau nggak salah, saya sudah ceritakan sebagai contoh bagaimana rasul-rasul Tuhan saat itu, seperti kita tahu ada banyak rasul Tuhan yang hebat ya, seperti Petrus, Paulus, Yohanes, dan semua rasul-rasul itu, kalau kita tahu ceritanya bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh mengerjakan panggilan itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita tahu ceritanya, mereka dalam mengerjakan panggilan itu, mereka rela mengalami sesuatu yang menyakitkan, bahkan di akhir hidupnya, rata-rata rasul-rasul itu mengalami sesuatu yang tragis, Bapak Ibu Saudara. Di situ tadi di ayat yang 10 dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, berusahalah. Berarti harus ada respon, perbuatan dari saya dan saudara. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, seperti Rasul Petrus, Paulus, Yohanes. Petrus yang harus disalib terbalik, matinya harus disalib terbalik karena dia tahu kalau disalib seperti Tuhan Yesus dia tidak layak karena aku pernah menyangkal Tuhan Yesus. Paulus harus dijatuhkan dari bumbungan atap bait suci, bait Allah di situ. Yohanes yang harus masuk penggorengan minyak panas, tapi karena mujizat Tuhan dia bisa selamat dan akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Rata-rata rasul-rasul Paulus itu mengerjakan panggilan mereka itu sangat-sangat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai rela mengalami sesuatu yang nggak enak, tragis untuk mengakhiri hidupnya hanya untuk menyelesaikan panggilan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan supaya berhasil dengan apa? Finishing well. Itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini yang harus menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk sungguh-sungguh mengerjakan panggilan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka bisa sampai di titik itu? Apa yang membuat mereka bisa sampai di titik itu? Jawabannya di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-11, 2 Petrus 1 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa seorang Petrus, seorang Paulus, seorang Yohanes, dan Andreas, semua rasul-rasul yang lain begitu gigih, begitu berjuang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan panggilannya dengan finishing well. Karena apa? Karena mereka tahu jawabannya di ayat yang ke-11.
Karena mereka tahu bahwa mereka akan terima hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini yang membuat mereka begitu luar biasa, mereka berjuang sampai titik akhir, dan berakhir dengan luar biasa, dengan finishing bell. Itu jawabannya Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga yang akan berlaku untuk saya dan saudara. Jadi diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal ini bukan hanya diberikan kepada rasul-rasul waktu itu yang sudah berjuang sedemikian rupa. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau sampai hari ini kita tetap mengerjakan semua panggilan itu dengan baik sampai garis akhir, berakhir dengan finishing well, saya percaya kita pun akan terima yang sama. Tuhan pun akan karuniakan yang sama kepada saya dan saudara, yaitu hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini yang akan membuat kita harus mengejar sungguh-sungguh, harus mengerjakan sungguh-sungguh seperti yang rasul-rasul Paulus, rasul Allah yang waktu itu mereka mengerjakan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang yang mungkin menjadi pertanyaannya seperti ini, apa saja sih penghalang-penghalang yang banyak akan menghalangi apa ya yang kita kerjakan dalam menyelesaikan panggilan itu? Saya ambil 3 poin aja yang mungkin paling sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang sering menjadi penghalang untuk kita bisa mengerjakan sungguh-sungguh panggilan Allah itu sehingga berakhir dengan finishing well. Yang pertama itu penghalang apa? Yang pertama yaitu salah mengartikan kasih karunia. Jadi penghalang pertama yang membuat kita nggak bisa sungguh-sungguh dalam mengerjakan panggilan yang pertama itu adalah salah mengartikan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang berpikir asal percaya saja pasti selamat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Di situ ini adalah satu pengertian yang nggak benar Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir kasih karunia, memang Tuhan memberikan anugerahnya, memang Tuhan berikan kasih karunia-Nya untuk saya dan saudara. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa cukup dengan saya atau saudara, Bapak Ibu Saudara, percaya Yesus, maka saya akan selamat selama-lamanya. Wah, kok enak tenan Bapak Ibu Saudara kalau seperti itu ya. Kita buka coba satu ayat ya, di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ dikatakan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah itu nggak memberikan upahnya kepada orang-orang yang nggak melakukan apa-apa, yang cukup, aku sudah percaya Yesus, aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti aku akan selamat. Selamat sekali selamat dan selamat selamanya. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Harus ada respon, harus ada perbuatan, harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Makanya di ayat Ibrani 11 ayat 6 tadi dikatakan apa? Yang sungguh-sungguh mencari. Mencari itu berarti adalah kata kerja yang sungguh-sungguh mencari. Berarti harus ada respon dari saya dan saudara untuk untuk meresponi, ada bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, untuk mencari Dia, untuk mengejar Dia, untuk mengenal Allah itu dengan sungguh-sungguh. Harus ada
satu tindakan, satu respon yang harus kita kerjakan. Nggak cukup coba kita buka di Roma 10 ayat 9 ya. Roma 10 ayat 9, nggak cukup hanya di sini Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat 9, demikian firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nggak cukup hanya di sini Bapak Ibu Saudara. Nggak cukup hanya mengaku bahwa Tuhan adalah, oh Yesus adalah Tuhanku, dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus adalah juru selamatku. Terus kita diselamatkan. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ada ayat yang lain yang meneguhkan hal ini. Coba kita buka di Filipi 2. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Intinya Filipi 2 ayat 12 dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Enggak cukup cuman kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhanku dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, terus kita diselamatkan sekali selamat, selamat selamanya. Enggak. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di atas-atas tadi, bahwa ada satu respon, tindakan, mencari dia, mengejar dia dengan sungguh-sungguh, sampai kita bisa mengenal dia dengan benar. Itu yang harus ada di dalam setiap kita Bapak Ibu Saudara, sampai titik kita layak untuk terima janji-janji Tuhan. Karena apa? Kalau pemahaman kita cuma sampai di sini, bahwa sekali aku cukup mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Tuhan, percaya di dalam hatiku, maka aku akan selamat, sekali selamat dan selamat selama-lamanya. Kalau pemahaman kita berhenti sampai di sini, saya yakin dan percaya, saya dan saudara nggak akan sungguh-sungguh di dalam mengisi hidup kita ini. Maka saudara dan saya akan akan sembarangan gitu. Karena kita mikir, oh aku sudah selamat kok, Tuhan sudah menjamin keselamatanku. Enggak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dan saudara masih ada di titik itu, maka saudara nggak akan menjaga hidup sedemikian rupa, menjaga hidup seperti yang Tuhan mau. Karena semua itu harus ada tindakan, harus ada perbuatan, harus ada respon, yaitu mencari dia, mengejar dia, sampai mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita coba buka ayat di Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Artinya apa? Kita percaya, itu namanya iman. Iman percaya kita bahwa Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah juru selamatku. Tetapi di sini dikatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Artinya apa? Kita nggak melakukan apa-apa. Cukup percaya bahwa aku sudah selamat, sekali selamat dan selamat selamanya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sambung di ayat berikutnya, ayat 20 sampai 24. Hai manusia yang bebal, Yakobus 2 ayat 20 sampai 24. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan
Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran, sehingga Abraham disebut sahabat Allah. 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi nggak cukup hanya dengan iman percaya, tetapi harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kerjakan keselamatanmu, maka maka kita harus mengerjakan keselamatan itu sampai titik kita layak terima janji-janji Tuhan. Saya punya ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak dilahirkan satu keluarga, di mana satu keluarga itu ceritanya gepok-gepoknya keluarga itu kaya raya ya. Anaknya cuma satu. Nah, otomatis mulai dari kecil anak ini sudah digadang-gadang akan mempunyai hak waris dari kekayaan, semua kekayaan orang tuanya. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan waktu, tapi sesuai dengan hukum, bahwa hak waris itu bisa diserah terimakan atau bisa diterimakan saat anak itu sudah akil balik, saat usia 17 tahun. Nah, dalam singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya, anak itu tumbuh menjadi anak yang anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Sebelum sampai di umur yang 17 tahun, anak ini salah pergaulan, Bapak Ibu Saudara, karena dia anak orang kaya, mungkin dia mempunyai semua fasilitas yang dia perlukan, akhirnya dia seenaknya sendiri, dia anggap aja ini ilustrasi saya ya Bapak Ibu Saudara, anggap aja dia gunakan hal-hal apa ya, sesuatu yang nggak benar, dia narkoba sampai dan bla bla bla, mabuk, hidupnya cuma pindah dari salah satu klub malam ke klub yang lain seperti itu, sampai salah satu hari saat dia mabuk dan kena narkoba dan sebagainya, akhirnya karena dia di luar jangkauan emosinya dia, di luar pikiran warasnya dia, akhirnya dia sampai bertengkar dan akhirnya membunuh seseorang di area malam itu. Nah, singkat cerita, akhirnya dia harus dipenjara karena dia ternyata akhirnya ketahuan bahwa dia seorang bandar narkoba, dia pemakai narkoba, bahkan dia saat itu juga membunuh. Nah, padahal usianya masih remaja, Bapak Ibu ya, Saudara, belum mencapai usia 17 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun setelah dia nanti usia 17 tahun, karena dia posisi ada di penjara, apakah dia bisa menerima warisan dari orang tuanya? Anggap aja mungkin hukumannya waktu itu hukuman berapa puluh tahun seperti itu ya. Dia nggak akan bisa menerima hak yang seharusnya dia bisa terima. Karena apa? Karena sesuatu hal, perbuatan-perbuatan saat menuju ke usia dia terima hak waris itu dia melakukan sesuatu yang nggak benar gitu. Nah, sama dengan saya dan saudara. Saya dan saudara, Tuhan janjikan bahwa kita akan terima janji-janji kekal. Kita akan terima hak waris yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi, apakah itu hak waris yang pasti kita terima? Pasti. Hak waris itu bahwa saya dan saudara seharusnya terima janji-janji kekal itu. Tetapi karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam perjalanan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, sebelum Tuhan memberikan hak semua itu kita bisa terima janji-janji Allah itu, Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengisi hidup kita dengan benar. Bapak Ibu Saudara, awur-awuran kita mengisi hidup, awur-awuran kita nggak berpadanan kepada kehendak Allah, kita nggak mengerti apa yang Allah mau, kita nggak ngerti apa yang Tuhan kehendaki, kita hidup sembarangan ke gereja iya, tetapi hal-hal yang nggak benar, hal dunia pun tetap kita kerjakan. Jangan sampai kita ada di posisi itu, Bapak Ibu Saudara. Maka semua kita akan sia-sia. Janji kekal, tiba-tiba Tuhan panggil saya dan saudara, sebelum kita bertobat, maka hak waris yang sebenarnya sudah menjadi hak saudara dan saya
akan hilang dan tidak bisa kita nikmati. Itu poin yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama karena kita tidak bisa atau salah mengerti tentang kasih karunia itu. Kita menganggap kasih karunia itu sesuatu yang murah, sesuatu yang gampang gitu. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering menjadi penghalang bagi saya dan saudara dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Yang kedua itu adalah kemalasan, males Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayatnya di Yosua 18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebenarnya sudah berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu madu, tanah yang berlimpah dengan sesuatu yang luar biasa. Tetapi mereka bermalas-malas sampai Yosua ngomong berapa lama lagi kamu harus bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sama dengan saya dan saudara. Berapa lama lagi Bapak Ibu Saudara dan saya tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa sampai hari ini, nggak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Mungkin di antara kita sudah banyak yang menjadi orang percaya atau orang Kristen yang sudah sejak lahir. Tetapi sampai hari ini, firman Tuhan katakan menegur saya dan saudara, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi melakukan untuk mengerjakan sesuatu panggilan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Wes, pokoknya aku cukup bergereja, ya gitu ya. Wes, pokoknya aku cukup jadi jemaat biasa saja lah. Wong aku nggak bisa apa-apa, gitu ya. Wes aku cukup aja, pokoknya minggu jadi jemaat. Nanti waktunya baca firman ya baca firman. Nanti waktunya berdoa ya berdoa. Ya cukup seperti itu. Wes cukup aku jadi seperti itu. Banyak nggak orang percaya yang seperti itu? Banyak. Kalau kita pas ketemuan di dalam persekutuan kecil aja, ayo Bu belajar berdoa ya. Jangan jangan disuruh berdoa, saya nggak bisa berdoa. Banyak nggak yang seperti itu? Masih banyak kan? Nah, firman Tuhan yang kita terima hari ini mengingatkan saudara dan saya, jangan bermalas-malas untuk belajar. Nggak bisa berdoa, juga harus belajar. Tuhan loh nggak lihat indahnya kata-kata saya dan saudara. Tuhan nggak lihat lengkapnya, panjangnya doa kita, enggak. Tuhan lihat hati kita saat kita berdoa. Bapak Ibu Saudara ingat nggak cerita tentang cerita Alkitab tentang hamba yang dititipi talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, yang saat itu ditinggal tuannya untuk pergi. Ingat nggak cerita itu? Ayo kita buka ya biar sama-sama. Matius 25. Matius 25 ayat 14. Ayat 14 sampai 26. Agak panjang, tapi saya akan baca pelan-pelan ya. Matius 25, supaya ngerti ceritanya tentang hamba yang dititipi talenta ini oleh tuannya. Matius 25 ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Bapak, Ibu, Saudara, cerita ini bercerita tentang di mana yang terima 5 talenta, 2 talenta itu mengerjakan bagiannya. Jadi saat tuannya datang, dia memberikan hasil. Beda dengan yang 1 talenta ini, Bapak, Ibu, Saudara. Dia tidak lakukan apa-apa, tapi dia menyimpan talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, dirinya. Dan saat Tuhan itu datang kembali, dia tidak lakukan apa-apa dan dia mengembalikan 1 tetap 1. Terus apa yang dikatakan firman, Bapak, Ibu, Saudara, tentang seorang yang terima 1 talenta ini? Apa yang firman Tuhan katakan? Kita buka di ayat yang 30 ya. Tetap di Matius 25 ayat yang 30, itu yang dikatakan oleh hukum upah yang akan diterima oleh 1 orang itu yang tidak mengerjakan apa-apa, yang terima 1 talenta dan tetap kembalikan 1 talenta. Apa yang dia akan terima? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di situ, Bapak, Ibu, Saudara, saat 1 orang ini tidak melakukan apa-apa, apa yang dikatakan oleh tuannya sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh tuannya? Di situ dikatakan apa? Hambaku yang malas dan jahat. Jadi sebentar saya cari ayat yang ke-26 Bapak, Ibu, Saudara. Saat orang yang diberikan 1 talenta ini dan tidak mengerjakan apa-apa, maka waktu satu talenta itu diberikan kembali kepada tuannya langsung ngomong apa? Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak mengerjakan apapun, tidak melakukan apapun, saat kita terima kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah berikan, maka Tuhan kita akan mengatakan, hai engkau hambaku yang jahat, engkau hambaku yang malas. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai di dalam hidup di dalam kehidupan saya dan saudara tidak melakukan apa-apa. Maka Tuhan kita akan ngomong, engkau hambaku yang jahat, engkau hambaku yang malas, gitu loh. Nggak melakukan apa-apa. Terus upahnya di ayat yang 30 tadi, yang sudah kita baca, kalau kita nggak lakukan apa-apa, apakah itu
terus ya wes kamu enggak lakukan apa-apa, enggak apa-apa. Enggak loh Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang 30 dikatakan apa? Hukum bagi upah bagi orang yang tidak melakukan apa-apa. Di situ dikatakan dan tercampakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan di dalam hidup ini, maka kita dianggap hamba yang malas, hamba yang jahat, dan hamba yang tidak berguna. Maka apa upahnya? Campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow, mengerikan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan ini, ayo Bapak Ibu Saudara, mari sesederhana apapun yang bisa kita kerjakan bagian kita untuk Tuhan. Supaya kita nggak seperti hamba yang cuma punya satu talenta itu yang nggak bisa mengerjakan apa-apa gitu. Maka kita akan dikatakan jahat dan hamba yang tidak berguna. Upahnya apa? Yaitu kita akan dicampakkan dalam suatu kegelapan. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya akan bersaksi ya. Saya sampai di titik ini bukan suatu yang instan Bapak Ibu Saudara. Di mana mungkin teman-teman yang sudah kenal saya sudah tahu bahwa background saya memang sudah Kristen sejak lahir, tetapi saya nggak pernah diajari untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi saat Tuhan izinkan proses itu terjadi di dalam hidup saya, langsung terjadi putar balik 180 derajat Bapak Ibu Saudara. Di mana akhirnya saya sadar dan saya punya kerinduan untuk belajar mengenal Tuhan. Saya terus mencari Tuhan, saya terus belajar mengejar dengan segala macam cara. Dengan waktu itu karena saya background saya enggak kenal sama sekali firman Tuhan, saya enggak kenal sama sekali tentang cerita-cerita Alkitab, saya nol semua. Tapi puji Tuhan, saya ditemukan seorang hamba Tuhan yang membawa saya bisa belajar untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Saya nggak diem Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin waktu itu juga nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi saya mau belajar. Saya punya niat, saya harus kenal dia gitu. Saya sampai, kalau saya boleh bercerita, waktu itu saya belajar firman Tuhan. Di sela-sela kesibukan saya, waktu itu saya antar jemput anak-anak sekolah. Di sela-sela waktu tunggu antar dan jemput, ada selisih waktu 2 jam, 3 jam, saya gunakan belajar tentang firman Tuhan. Saya punya seorang mentor yang luar biasa, dia selalu membimbing saya, telepon saya bisa diajari by phone, Bapak Ibu Saudara. Saya cari tempat yang dingin, yang rindang, di dalam mobil, saya belajar firman Tuhan, mulai dari semua Tuhan singkapkan. Saya belajar, saya nggak ngerti, saya aktif bertanya, kalau ayat ini apa? Ayat ini apa? Ayat ini apa? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai waktu saya sebelum menjadi seorang hamba Tuhan pun, dari sinode pun juga memberikan satu diklat atau suatu pendidikan untuk saya bisa mendalami lebih lagi bagaimana mengenal Tuhan itu secara benar. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Saya nggak cuma belajar firman Tuhan, tapi saya praktekkan Bapak Ibu Saudara. Saya diajak mulai pelayanan ya, diajak mulai pelayanan hal-hal yang sederhana. Saya mendoakan orang, saya cuma diajak dan saya cuma lihat Bapak Ibu, saya nggak lakukan apa-apa. Tetapi di situ saya melihat, waktu itu saya diajak dalam pelayanan pelepasan ya Bapak Ibu Saudara. Di situ saya melihat bagaimana karya Tuhan itu yang ajaib di dalam menyelesaikan masalah orang yang terikat ini, orang yang terikat itu, orang yang sakit ini, orang yang sakit itu, orang yang kerasukan setan, dan semuanya. Saya waktu itu cuma melihat. Tetapi dari melihat itu saya belajar. Dari melihat itu dari melihat hal-hal karya ajaib Tuhan yang Tuhan kerjakan saat itu membuat iman saya ini semakin bergelora Bapak Ibu Saudara. Saya melihat betapa wow, ternyata Tuhan kita ini ajaib.
Orang yang kerasukan bisa akhirnya mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang terikat dengan suatu okkultisme dan semuanya akhirnya bisa sadar dan ketemu Tuhan. Itu karena jamahan Tuhan. Itu yang membuat iman saya semakin kuat. Itu yang membuat saya semakin bergelora. Akhirnya apa Bapak? Dari situ, apapun kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya kerjakan. Saya nggak akan pernah menolak Bapak Ibu Saudara. Dari pelajaran yang saya pelajari, saya diajak pelayanan pelepasan, saya diajak mendoakan orang yang sedang alami ini dan itu. Dari situ saya mengalami Tuhan, saya melihat karya Tuhan. Nah dari situ saya nggak pernah menolak kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya. Saat Tuhan berikan kesempatan saya untuk melayani, saya langsung samber Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan, saya mau. Saya nggak akan tolak pelayanan apapun. Ya memang saya nggak bisa. Itu prinsip saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan saya mau. Yes, saya mau Tuhan. Kalau kesempatan ini Engkau berikan, saya mau. Saya sadar, saya nggak bisa apa-apa. Saya terbatas. Tetapi saat Tuhan percayakan kesempatan ini untuk saya kerjakan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti perlengkapi. Nggak akan pernah dibiarkan. Cuman itu prinsip saya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pelayanan apapun, saya nggak pernah tolak. Pelayanan apapun berani atau ya memang kadang pikiran, waduh, kok seperti ini. Tapi sekali lagi, prinsip saya, Tuhan, saya mau. Saya percaya kalau ini Engkau berikan kepada saya, berarti Engkau perlengkapi saya. Amin. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan malas ya Bapak Ibu Saudara. Jangan malas belajar. Sampai hari ini pun saya nggak pernah berhenti belajar. Saya nggak males untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan lain. Saya nggak males untuk belajar lewat khotbah hamba-hamba Tuhan lain, lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya nggak males, saya terus kerjakan. Karena itu bagian saya, Bapak Ibu. Nah ini yang ini kesaksian hidup saya yang mungkin saya bisa sharingkan untuk Bapak Ibu Saudara yang bisa mungkin membuat semangat untuk kita tidak sampai Tuhan kita katakan, hai engkau hambaku yang malas, engkau hambaku yang jahat, engkau hambaku yang tidak berguna, dan kita akan dibuang di dalam ruang gelap yang sebegitu. Jangan sampai hal seperti itu. Amin. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, jangan salah untuk menghargai kasih karunia. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, yang jadi penghalang, yang biasanya jadi penghalang untuk kita bisa melakukan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, itu adalah cinta dunia. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah cinta dunia. Kita baca ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, saya akan bacakan firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Penghalang yang ketiga, yang sering menghalangi kita untuk kita bisa mengerjakan panggilan kita dengan sungguh-sungguh sampai berakhir dengan finishing well, yang ketiga adalah cinta dunia. Dunia itu identik dengan apa Bapak Ibu Saudara? Keinginan daging, ya, keinginan daging, keinginan mata, dan apa? Keangkuhan hidup. Dunia itu identik seperti itu Bapak Ibu Saudara. Loh Bu, saya masih hidup di dunia loh. Nah, Saudara masih ingat ceritanya Lot? Ya, kalau kita tahu ya, waktu Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, di situ ada Lot dan istrinya yang diselamatkan. Tetapi sekali lagi waktu Lot dan istrinya Tuhan selamatkan,
Istrinya ini, istri Lot ini menoleh ke belakang, Bapak Ibu Saudara. Dia ingat dunianya, dia ingat apa yang dia tinggalkan. Nah, saya dan saudara nggak bisa berdiri di dua kaki seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara nggak bisa ada di dalam dua dunia yang sama, berjalan bersama-sama, nggak bisa. Secara rohani kita kerjakan, tetapi dunianya juga tetap kita lakukan, tetap jalan. Ibadahnya rajin mungkin ya, ibadahnya rajin, waduh nggak pernah absen. Tapi hatinya masih kotor, terus masih suka fitnah, masih suka iri hati, dengki, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Doanya mungkin lancar, doanya pinter banget, kata-katanya luar biasa hebat. Tetapi mulutnya masih suka berkata-kata kasar, mulutnya masih suka berkata-kata kotor, masih suka bohong, masih melakukan hal-hal yang lain. Ya, berarti sami mawon. Berarti sama aja Bapak Ibu Saudara. Semua itu kalau masih kita lakukan, di rohani kita juga kerjakan, tetapi jasmaninya, duniawinya, kedagingannya juga masih tetap jalan, ya nggak ada nilainya. Semua akan tetap song di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya dan saudara kita sudah komit untuk ikut Tuhan, ya mau nggak mau, saya dan saudara harus menanggalkan semua kedagingan kita. Mau nggak mau saya dan saudara harus menanggalkan cara hidup duniawi kita. Cara hidup atau manusia yang lama kita. Itu harus kita tanggalkan. Mau nggak mau kita harus sangkal diri Bapak Ibu Saudara. Memang nggak mudah, apalagi ada yang ngomong, kadang biasanya dipakai senjata orang-orang, ya memang kayak gini, aku dari lahir itu orangnya ya wis keras kayak gini. Nah, sering itu omongan-omongan itu kita dengar ya Bapak. Nggak bisa, gitu loh. Kalau kita sudah komit mau ikut Tuhan, ya harus kita lepaskan semua karakter-karakter manusia lama kita, ya harus kita buang. Kita harus sangkal diri. Gimana? Berat, iya pasti. Tapi semua itu memang yang Tuhan mau. Kalau kita mau ikut Tuhan, ya syaratnya itu. Kita buka di Matius 16 ayat 24 ya. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya. Nah, ini yang nggak mudah memang Bapak Ibu Saudara. Apalagi karakter-karakter manusia lama kita kan memang kadang nggak terkontrol gitu loh. Kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu loh. Karakter manusia lama kita gitu loh. Kita harus sangkal diri Bapak Ibu Saudara. Kita harus matikan daging kita. Kalau kita mau komit ikut Tuhan, kita harus matikan daging kita. Kita harus sangkal diri meskipun itu nggak mudah. Jangan pernah cinta dunia. Jangan pernah cinta dengan kedagingan kita. Karena apa? Roh kita memang penurut ya, tapi daging kita lemah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah sangkal diri itu harus saat kita komit untuk mengerjakan panggilan Tuhan dan mengikut Tuhan. Mengapa kita harus mengapa kita nggak boleh cinta dunia? Mengapa kita harus tinggalkan kedagingan kita? Ya karena semua hal-hal dunia itu kedagingan kita itu ada di dalam kuasa iblis, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Semua yang ada di dunia ini, yaitu tadi dikatakan bahwa keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semua berasal dari dunia. Keinginan mata, semua yang memang godaan pertama itu datangnya dari mata ya Bapak Ibu Saudara.
Nah, contohnya aja yang paling gampang, mungkin seorang wanita, ibu-ibu, kalau sudah lihat masuk ke mall, kalau sudah lihat baju-baju indah, pasti tergoda. Gak usah baju-baju, ke pasar aja, seorang ibu-ibu kalau masuk ke pasar, lihat, wah, sayur-sayur selada keriting, terus apa sayur-sayur yang buah tomat yang merah, wortel yang wah cantik, semua brokoli yang cantik. Saya yakin mata kita pasti tergoda dulu. Nah, inilah keinginan-keinginan mata itu hal-hal yang sepele. Belum yang lain-lainnya, Bang. Keinginan daging, kita nggak bisa ngerem semuanya itu. Kenapa kita harus menghilangkan semua? Karena firman Tuhan katakan bahwa dunia ini ada di dalam kuasa si iblis. Jadi kalau kita masih nggak bisa kontrol keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, dan lain-lain, kita akan terjerat dalam tipuan iblis. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi ikut Tuhan, sudah jangan lagi lakukan hal-hal yang lama, atau cerita lama kita, karakter lama kita, manusia lama kita. Mau nggak mau, kita harus mengikatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah lagi di dua sisi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang aku sudah bertobat tapi masih ingat-ingat yang lama, masih tobat umat. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah ikut komitmen melakukan seperti yang Tuhan mau, berarti saya dan saudara sudah harus fokus mengikatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Saudara kayak gini aja contoh. Saudara mau nggak? Misalnya saudara punya pasangan ya. Terus apa waktu pasangan saudara masih punya hubungan dengan mantan yang lama, apa saudara mau? Nggak mau kan? Nah, sama juga. Tuhan juga seperti itu. Nggak mungkin lah kita, kalau kita sudah punya pasangan, tiba-tiba pasangan kita masih suka telepon-teleponan atau masih suka hubungan dengan mantannya yang lama, terus kita diem aja, nggak mungkin, pasti kecewa. Gitu. Sama dengan Tuhan dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu juga dengan Tuhan dengan kita. Pasti dia nggak mau kalau hidup saya dan saudara masih melakukan hal-hal yang lalu. Cerita yang lama, karakter yang lama, manusia yang lama masih ada di dalam hidup kita. Tuhan nggak mau, Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayatnya di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah, jangan sama seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga saya dan saudara dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggalkan manusia lama kita. Dulu memang kita ada dalam kegelapan ya. Dulu memang kita ada dalam gelap. Tapi karena Kristus sudah bekerja di dalam kita, kita harus jadi terang. Kita harus jadi terang dan kita harus berubah. Kita buka ayatnya di Efesus 5. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai 12. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perikop ayat ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Jadi saya ulangi ayat yang ke-8 tadi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Saya ulangi, jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu memang mungkin kita manusia lama yang mungkin masih ada di dalam gelap. Tetapi oleh karena Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, kita tinggal di dalam Tuhan, maka saya dan saudara telah menjadi manusia-manusia terang. Jadi harus berubah. Amin. Jadi jangan pernah kembali ke cerita yang lalu. Sambung ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Bapak, Ibu, Saudara, kalau firman yang hari ini sampai ke telinga saya dan saudara, di sini Tuhan mengingatkan, hari ini, sore ini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada satupun waktu, tidak ada satupun dari kita yang tahu waktu kita kapan berakhirnya. Di sini dikatakan, pergunakan waktu sisa yang ada ini. Saya mungkin sudah usia di atas setengah abad. Sisa waktu hidup saya nggak lama, Bapak, Ibu, Saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, 70 maksimal 80 tahun. Nggak lama, gitu loh. Tapi saya sudah membuang 40 tahun, 50 tahun yang lalu dengan satu yang tidak berguna, yang tidak berbuahkan apa-apa. Makanya di sini dikatakan, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh, pergunakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Di sisa waktu yang ada ini, jangan pernah cinta dunia lagi. Rubah mindset pikiran kita. Saya hidup bukan untuk dunia. Saya warga kerajaan surga. Berarti saya hidup bagaimana saya berkenan dengan pemilik surga. Itu yang harus ada di pikiran kita. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengisi sisa waktu yang ada. Loh Bu, gak mudah loh Bu. Iya, memang. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengubah semua itu, yang dulu saya seorang yang perfeksionis, saya orang yang temperamen, saya orang yang yang suka meremehkan orang, saya yang merasa hebat, saya yang merasa lebih dari yang lain, nggak mudah bisa berubah seperti saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, nggak mudah. Dengan kekuatan sendiri malah bablas, malah nggak bisa gitu loh, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi saat kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kuasanya yang akan mampu mengubah saya dan saudara. Kuasanya yang mampu mengubah ciptaan yang lama, manusia lama, menjadi manusia yang baru. Itu karena kuasa Tuhan. Nggak mudah memang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Roh kita memang penurut, tetapi sekali lagi daging kita lemah. Tetapi satu-satunya cara untuk bisa kita matikan daging kita coba buka ayatnya ya, di Galatia 5. Galatia 5, ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Galatia 5, ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh di sini roh huruf besar R-nya ya, berarti roh Allah.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini Bapak Ibu Saudara, satu-satunya cara untuk supaya bisa mengubah hidup saya dan saudara, supaya kita bisa matikan daging kita. Kita hidup tidak sama lagi dengan cara dunia. Satu-satunya cara, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hanya itu Bapak Ibu Saudara. Hanya hidup dalam roh, hanya hidup dalam pimpinan roh, maka saya dan saudara akan merdeka dari kedagingan kita, dari dosa kita. Kita buka ayatnya di Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua, roh huruf besar, yaitu roh Allah, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saat hidup saya dan saudara ada di dalam pimpinan roh, saya percaya kita akan bisa mematikan daging kita. Kita akan mematikan semua keinginan duniawi kita. Satu ayat lagi ya, Roma 8 di bawahnya tadi, ayat 5. Ayat 5 sampai 8. Kenapa kita nggak boleh hidup dengan kedagingan kita? Roma 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Sekali lagi, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh, yaitu roh Allah, adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulangi lagi, mereka yang hidup di dalam daging maka tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini Bapak Ibu Saudara, kenapa saya dan saudara harus matikan kedagingan kita. Kita nggak boleh cinta dunia lagi yang akan menghalangi panggilan pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Makanya kita harus matikan daging kita. Saat kita matikan daging kita, maka saya dan saudara baru berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan saat kita bisa matikan daging kita, maka kita berkenan kepada Allah. Nah, untuk bisa matikan daging itu apa Bapak Ibu Saudara? Hidup di dalam roh. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya, maka kita akan dibawa untuk semakin mendekat, untuk semakin mencari, mengejar Tuhan. Kalau kita hidup di luar Roh Kudus, maka iblis akan bawa kita menjauh dari Tuhan, kita akan dibawa tidak senangkan Tuhan. Itu kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Tapi saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka roh Allah itu yang ada di dalam kita akan membawa hidup kita semakin mendekat, mengejar, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sudah ada di posisi itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka yang kita pikirkan itu bukan lagi keinginan dunia, hanya wah aku pengen menikmati hidup, aku pengen menikmati duniaku, bukan hanya itu. Tetapi saat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka semua pikiran Tuhan ada di dalam hidup kita. Apa itu pikiran Tuhan? Nanti Bapak Ibu Saudara buka sendiri Filipi 4 ayat 8 dan 9, di situ dikatakan apa? Semua yang baik, semua yang suci, semua yang memuliakan Tuhan, semua yang indah itu yang ada di pikiran kita. Semua yang berkenan untuk Tuhan itu yang ada di dalam pikiran saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah belajar sama-sama tentang penghalang-penghalang, 3 hal penghalang yang yang sering menghalangi kita untuk kita bisa mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, jangan pernah salah mengartikan tentang kasih karunia. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Memang Tuhan berikan anugerahnya,
Tuhan memang berikan kasih karunia-Nya, tetapi bukan berarti saat kita percaya akan selamat selamanya, enggak. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang kedua, jangan pernah males ya Bapak Ibu Saudara. Terus belajar, terus kerjakan panggilan. Kalau mungkin hari ini pelayanan kita masih kecil, masih diremehkan orang, masih enggak seberapa, bukan pelayanan yang hebat di mimbar, jangan pernah putus asa. Terus kerjakan panggilan itu. Jangan pernah malas. Terus belajar sampai apa yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa jangan pernah cinta dunia. Berubahlah dari dengan pembaharuan budimu. Tuhan mau itu Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari, lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Termasuk 3 hal tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau kita lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya panggilan yang Tuhan percayakan untuk setiap kita umat pilihan Allah akan bisa kita kerjakan sampai garis akhir dengan finishing well. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin sesi yang keempat yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Masih satu sesi lagi, yaitu minggu depan yang kita akan sambung tentang panggilan dan pilihan Allah. Kita akan tutup dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kau sudah berbicara banyak untuk setiap kami, hamba-hambamu. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pewahyuan-Mu, supaya kami boleh mengerti Tuhan, apa yang harus kerjakan. Berikan kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan panggilan yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap hidup kami, sampai garis akhir, dan kami mengakhiri semuanya dengan finishing well. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan.